tahun baru 2026. Yeay. Ada resolusi? Ada resolusi apa KB? Wow. Oke, jadi Di mana lucu yang barusan tuh apa ya? Saya nggak maaf ya penonton. Ini memang kadang-kadang mereka ini grogi. grogi. out of control. Namanya juga anak kecil. Yeah. Jadi di tahun baru ini kita bahasnya bukan tahun baru, perayaan tahun barunya, tapi kita membahas soal gerakan Aceh Merdeka. Yes. Jadi mereka nih sebenarnya bukan lagi-lagi bikin ulah ya, karena mereka nih belum lama ini sekitar tanggal 25 Desember itu ngibarin bendera bulan bintang yang literally itu terafiliasi jelas sama gerakan Aceh Merdeka. GAM ya? Yang gerakan yang memang dari udah lama banget ya, puluhan tahun lalu tuh kayak ingin memisahkan diri gitu ya dari Indonesia. Jadi kejadian itu di kawasan Simpang Kandang, Kota Lok Sumawe. Nah itu ceritanya memang di lokasi itu tuh lagi kayak ditandain kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah sampai akhirnya adalah nih kayak iring-iringan yang ngibarin tuh bendera bendera bulan bintang ini, dan sebenarnya bukan terjadi di satu lokasi aja, tapi di beberapa lokasi. Tapi memang yang pertama ini terjadi di Lok Sumawe. Nah, akhirnya karena dengar mungkin laporan ya yang masuk, Pak ada yang ngibarin bendera GAM nih. Akhirnya aparat TNI sama Polri datang lah, dikasih tahu tuh baik-baik awalnya, persuasif ya. Persuasif kayak humanis gitu ya ya. humanis. Bisa nggak jangan ngibarin bendera ini gitu, karena kan emang takutnya ini ya kayak Ya, maknanya negatif kan. maknanya negatif kan, Sensitif. karena ini bendera GAM, ini jelas bendera GAM bulan bintang Yang identik dengan separatisme. separatis ya, tapi nggak ya batu lah istilahnya, nggak mau dibilangin gitu, sampai akhirnya Dipakai terus. ya tetap intinya nggak mau diturunin lah benderanya. Oke. Karena kan dikibar-kibarin. Nah sampai akhirnya TNI sama Polri melakukan tindakan lebih tegas, yaitu ya benderanya diambil terus ditahan gitu, sampai akhirnya mereka juga sempat kayak ngegeledah tas-tas si orang-orang ini nih yang ngibarin bendera, dan ternyata ditemukan senjata tajam, pistol. Oh iya. Senjata tajam dan pistol. Ya ada Iya. senjata tajam khas Aceh kalau nggak salah, apa ya namanya ya, lupa. Bukan badik apa ya? Rencong. Mungkin lancong, dan pistol yang memang entah buat apa gitu kan, istilahnya loh lu ngibarin bendera tapi lu bawa pistol juga ngapain nih gitu. Iya, pasti kan kayak ada niat terselubung gitu Iya, kan. ada niat terselubung, dan katanya sih pengakuan dari salah satu orang ini mereka kayak cuma dititipin tas doang, tapi pelaku yang naruh ini katanya masih buron gitu. Jadi kayak Suruhan sih katanya gitu. ngakunya. Ya. Nah, kemudian itu aja, cuma tanggal 25 itu. Jadi 25 aku nggak tahu ya, sama sekali nggak dapat info apakah 25 ini nih ada kejadian lagi selanjutnya setelah tanggal 25, karena di tanggal yang sama pun ada kejadian lagi, tapi bukan orang yang sama, bukan circle yang sama. Jadi ada lagi yang ngibarin bendera GAM, tapi mereka tuh kayak cuman mahasiswa, terus ada petani kayak gitu-gitu, dan mereka tuh katanya sih niatnya mau ngasih bantuan, tapi memang mungkin entah keselip apa gimana juga apa nggak tahu. Bantuan gitu. buat siapa? Buat rakyat aja sih, kayak beritanya di situ tertulisnya begitu, kayak mereka ini ada petani, ada mahasiswa, katanya sih mau ngasih bantuan terus Ke korban bencana. tapi sambil bawa bendera GAM. Iya. Gitu. Dan kayak beda ini loh Bang, beda apa sih istilah circle, mungkin bukan beda circle ya, beda. Jadi yang satu memang ketahuan bawa senjata tajam, yang satu emang cuman mau ngasih bantuan aja, cuman mungkin mereka nggak tahu apa gimana. Nggak mungkin nggak tahu. Ya nggak ngerti ya. Nggak, karena GAM itu adalah sebuah fenomena sejarah yang sangat luar biasa, besar selama seperti tadi kamu katakan kan berpuluh tahun itu. Karena kan mereka tuh katanya sih pengakuannya mau bawa bantuan itu beneran ada kayak isinya tuh tas-tas gitu, isinya beras kayak gitu-gitu, dan nggak, itu buat kita nggak ada masalah ya. Iya. Bahwa dia membawa bantuan pangan, obat-obatan. Pertanyaannya kenapa membawa bendera GAM? Itu dia. Ya iya sih, tapi akhirnya karena ini akhirnya viral. Apakah Anda GAM? Enggak ya? Enggak dong. Karena akhirnya viral. Ini penonton ini adalah anak-anak yang lahirnya sih sebelum GAM itu enggak Bang, kita udah lahir dong 2001. Ya makanya, jadi ketika Anda lahir itu GAM-nya sebenarnya masih ada. Tapi hanya dalam beberapa tahun itu akhirnya dinyatakan. Sisa-sisa mungkin. Karena memang puncaknya kan di tahun 1989 sampai reformasi.
1998. Iya Jadi mungkin ya iya, puncak ya, tapi artinya pada masa reformasi pun itu berlanjut ya. berlanjut Tapi ya. kemudian tahun 2005 ya, Iya, itu ada yang damai. namanya perdamaian Helsinki, maka kemudian mereka membubarkan diri. Tapi Mhm. kembali ke ceritamu lagi, hanya pada saat itukah atau kemudian ada juga perkembangan-perkembangan lain sampai tanggal 2 ini? Kalau untuk perkembangan terbaru kami belum menemukan info, cuman tadi sih ada 2 kejadian itu, yang satu ngibarin bendera dan ditemukan senjata tajam dan pistol, terus yang satu lagi beda circle itu katanya mau nganter bantuan beras ke daerah Aceh Tamiang, tapi akhirnya ditemukan bendera GAM itu Oh, tadi. atau yang dimaksud Bang Ade ini yang soal truk bantuan ya, Bang? Nah, gini kan Oh, sebetulnya isu ini tidak pernah berhenti pada tanggal 25 Hmm. heeh. ya. Setelah tanggal 25 pun kemudian terdengar terus nih isu tentang adanya bendera GAM. Hmm. Apakah itu memang hanya terkait dengan tanggal 25 Hmm. atau juga dengan ada peristiwa-peristiwa lain, barangkali bukan cuma di tempat yang sama pada tanggal-tanggal yang lain ya. Hmm. Itu hidup terus nih sampai Mhm. dibicarakan, sampai kemudian terjadi diskusi-diskusi yang hangat mengenai GAM dan ujung-ujungnya adalah apa yang dikatakan Nui barusan. Hoax ya? Hoax Bukan hoax. Gimana ceritanya Nui yang Oh, kamu yang temukan? sebenarnya kalau kita lihat di video, dari source kita lihat tanggal di-upload-nya, justru itu terjadi sebelum tanggal 25, Bang. Yang mana? Si truk bantuan yang ditahan itu. Karena Oh, pertama itu tuh di-upload sama, coba ceritain akun dulu oke. apa videonya? Jadi itu tuh video di tengah jalan gitu, Bang. Ada truk bantuan, sebenarnya truk, cuma kayaknya karena emang narasinya begitu, mungkin itu truknya isinya bantuan, Ya. yang kayak dikerubungin sama masyarakat, dan ada satu orang dan juga akhirnya, ada beberapa polisi dan TNI yang akhirnya, kelihatan bahwa mobil itu emang sengaja ditahan. Dan waktu pas videonya digeser itu kelihatan bendera si bulan bintang itu. Nah, jadi si truk, ada dugaan bahwa truk itu ditahan bukan karena misal kayak truk itu berbahaya atau enggak, itu truk yang katanya bantuan, tapi ditahan karena mereka mau masuk, tapi mereka nggak mau Nurunkan. mengibarkan bendera GAM. Jadi ibaratnya, Gimana? jadi masyarakat itu kayak mengajukan persyaratan kayaknya. Kalau lu mau ngasih Oh. bantuan dan lu mau lewat, mau masuk ke wilayah Aceh, kibarin bendera GAM. Nah, tapi kalau nggak salah mungkin kelihatannya sih supirnya diem ya, dan polisi juga kayak bukan menekan yang ngusir-ngusir gitu, cuma kayak apa ya, kayak biar Mendamaikan kali ya, tenang Ya, dulu, tenang ya, dulu. iya, ya, ya. jadi si orang yang agak beremosi itu, orang Aceh itu kayak mau deketin beberapa kali supirnya itu agak ditahan gitu sama polisi. Jadi pada intinya itu, kalau mau masuk wilayah Aceh lo harus mengibarkan bendera GAM. Kalau enggak, ya akhirnya lu disuruh putar balik lah, bahasa kasarnya gitu, Bang. Padahal itu adalah truk yang membawa bantuan. Dan makanya itu adalah beberapa sumber bilang itulah salah satu alasan mengapa bantuan ke Aceh itu agak terlambat ya, karena I'm sorry to say, dari source yang kita lihat itu ulahnya masyarakat di sana yang mengajukan berbagai Mungkin juga bukan persyaratan. semua ya. Iya. Mungkin cuma sekelompok kali ya. Iya, kita Tapi yakin itu mereka sekelompok. seperti menuntut, ayo pakai GAM gitu kan? Kibarin bendera, karena yang mungkin bikin tambah ramai kali ya, itu tuh komennya Bang, kayak bener-bener Aceh lu gak tau diri, Aceh lu udah dikasih bantuan malah mau merdeka, ya kayak gitu sampai atau enggak bahkan kayak bilang dia sengaja tuh mau masang bendera GAM biar kesannya Aceh tuh dibantu sama GAM bukan sama pemerintah pusat kayak gitu. Iya. Karena kan kamu tadi cerita tuh, di satu sisi ada yang yang istilahnya adalah ngasih bantuan beras. Dan mereka dengan sengaja memang mengibarkan bendera GAM. Tapi kan ada juga yang datang pokoknya dia bawa bantuan, tapi ada benderanya. Nah, barangkali mereka pakai bendera itu bukan karena mereka mendukung GAM atau adalah bagian dari GAM, tapi karena ada yang minta di jalan gitu kan? Iya. Ini gitu disuruh. Maksudnya, enggak yang seperti yang kamu ceritakan. Yang kita bilang kan, kalau yang tadi kan kelihatannya diam, tapi kita bisa suspek juga kan, jangan-jangan yang lo ceritain tadi mungkin sebenarnya juga ada permintaan atau diajukan sebagai prasyarat. Bukan karena dia memang sengaja dari awal di truk dia tuh ada bendera GAM-nya. Tapi ya karena permintaan gitu, persyaratan. Yang jelas memang isu ini menjadi isu yang sangat-sangat serius ya. Karena sorry aku potong, karena kenapa serius?
Karena ketika si gubernurnya langsung nih yang ditanya Pak Muzakir Manaf, itu kan ditanya sama ini peristiwa yang kedua ya, kayak Pak Muzakir gimana nih soal tanggapan peristiwa kedua yang ngasih bantuan ke Aceh Tamiang tapi dia ngibarin bendera GAM. Nah, kata Pak Manaf dibilang, "Oh, gak apa-apa itu sebenarnya bentuk kebebasan berekspresi, tapi mungkin harus koordinasi sama pemerintah pusat dulu." Dia responnya begitu. Jadi mungkin kalau aku ya sebagai netizen kayak, "Ah, nih pemerintah daerah Acehnya sendiri kayak bukan memperbolehkan ya, kayak, oh ya udahlah nggak Nggak apa-apa." tegas ya. Nggak tegas gitu apa gimana nih. Jadi kayak istilahnya, oh pemerintah daerahnya Aceh sendiri juga memberi responnya juga yang bukan, "Ya itu dilarang ini." Enggak, jadi kayak tanda kutip memperbolehkan gitu loh. Tapi saya cukup mengerti juga ya. Karena gini, beda tentu saja sikap dari kita misalnya datang dari pusat nih ke sana. Kita kan bukan orang Aceh. Iya sih. Kemudian kita melihat bahwa itu terjadi, kita langsung dengan kacamata orang pusat akan mengatakan, ya nggak boleh dong, tangkap aja, cabut aja tuh bendera. Sementara sang gubernur adalah orang Aceh. Oke. Orang Aceh yang barangkali punya hubungan bukan dalam artian adalah bagian dari gerakan tersebut ya. Atau terafiliasi gitu ya. Bukan terafiliasi ya. Tapi hanya sekedar bahwa dia kenal atau dia pernah di masa lalu pernah bekerja sama dengan orang-orang itu dan dia harus tentunya berempati lah paling tidak. Ya, walaupun tentu saja kalau dalam pandangan saya sebagai seorang pemimpin daerah harusnya ada juga pernyataan tambahan dong. Bilang aja bahwa teman-teman GAM atau yang mendukung GAM tolong pahami nih kondisi kita lagi sulit. Iya, jangan dimanfaatkan kayak bencana ini kan suatu hal yang pahit ya. Maksudnya jangan dimanfaatkan untuk hal-hal penyebaran ideologis atau membangkitkan luka lama atau jadi provokasi. Politisasi sih. Iya, politisasi. Bayangin bencana alam tapi dipolitisasi kan. Itu harus diingatkan memang kepada orang-orang yang masih orang-orang GAM atau orang-orang yang bersimpati pada GAM atau siapapun gitu ya. Ya karena kan kalau yang konten terakhir itu yang soal truk itu juga nggak sedikit orang yang komen pada akhirnya, "Alah Aceh mah GAM." Jadi kayak mengeneralisir, jadi kayak kasihan rakyat Acehnya nggak sih? Betul. Jadi Saya setuju. samsaknya. Jadi harusnya padahal kan itu sekelompok orang aja ya gitu kan. Justru masyarakat sipil tuh jadi korban kan. Korban dari luka lama terus jangan sampai dia jadi korban konflik baru gitu. Tapi intinya yang jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah bener gak sih GAM ini yang bikin tanda kutip bantuannya macet kan sekarang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang GAM? Siapakah mereka? Maksud saya gini, perlukah memang di orang-orang tuh merasa begitu muncul GAM tuh langsung sensitif gitu kita? What do you think? Ini bukan lagi ujian nih. Saya cuma ingin Anda men-share apa yang Anda ketahui mengenai GAM. Seperti yang saya ingatkan, Anda itu adalah generasi yang lahir 2001 tadi ya. 2000. Baru 5 tahun udah bubar gitu loh. Belum masih kecil aja segini kan. Masih. Kalaupun belajar juga belajarnya dari buku-buku sejarah gitu sih. Iya. Tapi apa yang Anda ketahui mengenai GAM? Oke, kalau sebenarnya jujur banyak ya hal setelah waktu pas kita KB tuh kita akhirnya cari tahu kan. Karena kebetulan lu baru dengar gak sih GAM ini? GAM tuh yang Enggak, maksudnya kali ini di konflik ini lu baru pertama kali kenal GAM gak? Sebenarnya udah pernah belajar di sejarah. Oh iya? Gue belum tahu. Serius? Berkulu-kulu paling kita. Jadi di mana SMA? SMA sih ya, SMA awal gitu. Oh mungkin karena IPS saya waktu itu remet kali, nggak tahu deh. Cuma intinya gini. Oh remet kamu? Enggak bang, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Tapi jujur aku baru nggak naik kelas. Enggak. Naik dong, masa nggak naik? Kebetulan kita angkatan berambisi bang, karena kita masih ngerasain rasanya terancam gak naik kelas. Oh iya betul. Kalau sekarang kan nggak ada tuh ancaman. Nggak ada, semua naik kelas. Mau tolol kayak mau apa kayak naik kelas terus. Oke, jujur aku baru tahu si GAM ini dari konflik yang ini bang. Karena ya kan kita awalnya tahu ya Aceh itu daerah istimewa, tapi kita nggak pernah tahu konflik di balik ternyata titel daerah istimewa itu muncul dari konflik berkepanjangan mungkin. Jadi yang aku tahu tuh adalah dia tuh muncul di tahun 1976. Pada tanggal 4 Desember di Prakarsai digerakkan oleh nama tokoh Aceh bernama Hasan di Tiro.
dia mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Tujuannya jelas, memisahkan Aceh dari Republik Indonesia karena GAM itu menilai Aceh itu diperlakukan seperti koloni dan hasil kekayaan alamnya tidak kembali ke rakyat Aceh. Kayak diperas gitu ya? Iya, jadi emang Aceh itu kalau dari sejarah katanya terkenal daerah yang sebenarnya punya Sumber dayanya tuh kaya. dan potensinya besar gitu Ah. kan. Tapi mereka tuh merasakan ketidakadilan dari pemerintah pusat karena timbal baliknya tuh kurang ke mereka. Iya. Jadi alhasil kayak si tokoh tadi Pak Hasan ya udah deh kayak mendeklarasikan, yuk kita pisah aja daripada kita dianaktirikan, misal kayak gitu, Bang. Dan Hasan Ditiro ini pada saat dia berjuang itu, dia sebetulnya kuliahnya di Amerika. Oh iya. Iya, Berarti jadi memang secara pemikiran maju. orang yang berpikiran maju, orang yang pengetahuannya luas lah. Ya, jadi bukan sekedar inilah apa? Ada nyamuk. Oke. Gimana ini? Itu bukan sekedar orang yang bukan siapa-siapa lah, bukan yang apa kaleng-kaleng. Oh, sosok berpengaruh lah istilahnya. Berpengaruh tapi memang pintar, Berpendidikan, berpendidikan ya. Okay. Tapi sebelum masuk ke GAM itu, saya ingin ingatkan Anda ya, Aceh itu memang punya sejarah panjang perlawanan. Ya, misalnya saja dalam kasus perlawanan terhadap Belanda, ya, bisa dibilang Aceh itu adalah daerah terakhir di Indonesia yang akhirnya menyerah ke Belanda. Pernah dengar nama Cut Nyak Dien? Teku Umar. Cut Nyak Dien, Teku Umar. Nonton nggak dulu filmnya? Enggak sempat kan ya, karena itu film tahun 90-an kalau nggak salah ya. 90-an, betul. 90-an, 93 mah. Christine Hakim yang main. Jadi Cut Nyak Dien-nya. Itu emang perlawanan yang luar biasa, perlawanan yang susah banget lah Belanda itu untuk bisa mengalahkan Cut Nyak Dien, Teku Umar gitu ya. Teku apa lagi? Ingat nggak lu? Cut Mutia. Cut Mutia juga ya? Iya. Ini ada tokoh-tokohnya lah. Dan itu perempuan loh. Ya kan? Iya, aku tahu. 88 artinya apa? Filmnya bahkan 88 bukan 93. Wow. Ya. Itu kamu belum. Kasih ya, Mas. Belum jadi malah ya. Iya. Ide tentang kamu aja belum ada. Mungkin masih orang tua kita masih bekerja, masih lagi nyari pacar itu. Iya, mungkin ya. Nah, dan ingat ya Cut Nyak Dien bahkan dia seorang perempuan memimpin pasukan yang luar biasa, nggak bisa dikalahkan sampai akhirnya saya lupa melalui sebuah proses yang complicated akhirnya dia kalah ya. Jadi ada tuh semangat perlawanannya. Tapi kecil awalnya kan? Enggak, kuat. Sangat kuat. Perang Aceh itu sama hebatnya dengan mungkin perang di Penogoro. Di Jawa, perang Jawa tuh ya. Tak pikir GAM. Oh ini masih jauh, ini masih jauh dari GAM. Ini kan belum merdeka. Akhir abad 19. Oh iya, ya. Sampai ke awal abad 20 ya. Tapi maksud saya adalah ini memang sebuah bangsa ya, sebuah suku yang nggak gampang dikalahkan, yang memang jiwa keras kepala, kuat, jiwa perjuangannya sangat kuat. Ya. Nah terus kita percepat ceritanya ya. Dia kemudian menjadi salah satu pihak yang juga sangat berjasa ya ketika Indonesia merdeka. Ya. Dia antara lain kalau nggak salah yang menyediakan pesawat terbang karena ini daerah kaya kan. Pesawat terbang untuk para pejuang, para tokoh-tokoh founding fathers Indonesia. Saya lupa persisnya siapa ya. Cuman dia sumbangannya seperti itu. Nah benar, sejak zaman Bung Karno nih, Orde Lama kan kita menyebutnya. Tahu kan, tahun 45 sampai tahun 66. Kan kalian juga paham bahwa sampai sekarang sebetulnya ada kecenderungan Indonesia itu tersentralisasi di Jawa. Sangat Jawa sentris. Ya. Jadi sebetulnya sejak era itu, bahkan sebelum Orde Baru, sudah ada tuh kemarahan dari masyarakat Sumatera terhadap yang namanya dominasi Jawa. Misalnya, pernah dengar PRRI nggak? PRRI itu di mana? Di Sumatera Barat. Daerahku.
Mantap. sama di Sulawesi Utara. Oh Ya. iya. Itu juga perlawanan yang sangat kuat terhadap pemerintah Soekarno. Waktu itu Soekarno kan kayak wow gitu kan, top banget. Dilawan nih dengan alasan yang kayak tadi, alasan melawan dominasi dari pemerintah pusat yaitu di Jawa terhadap daerah-daerah di luar Jawa. Jadi kayak merasa dianaktirikan gitu loh, Iya, Cindy. iya. Ini kan kamu juga orang Sumatera Utara nih. Iya, betul. Kan juga begitu. Tanya aja sama kakek-kakek gitu ya. Iya. Kakek lah ya. Gimana dulu opa? Iya, opung. Opung. Opa tuh opung. Opung. Opung bukannya om? Enggak, kakek. Oh, kakek. Oke. Ya jadi dilawan tuh. Iya. Tapi langsung dilibas sama Oke. TNI Jawa ini. Nah tapi, jadi dimulai dulu sebelum gerakan Aceh Merdeka itu udah ada tuh Ya, jadi sebenarnya gerakan kemarahannya udah agak kolektif ya Bang? kolektif Oke. dan bertahan. Itu belum gede Iya. kali ya. Tapi gede. Oh, Bentuknya adalah separatisme. Iya. Ingin Oh. membangun Aceh merdeka. Oke. Gak mau menjadi bagian dari Indonesia. Karena Indonesia itu dikangkangi Terlalu jauh. oleh Oh, negara Jawa. ya jatuhnya, negara sendiri gitu. Dari dulu. Iya, Cuma waktu itu tokohnya namanya Daud Bereh. Wow. Daud Bereh. Cuman waktu itu semangatnya lebih ke arah Islam. Kepengen mendirikan negara Islam. oke. Syariah. Ya. Kayak Iran kali ya. Iya, Ya. Iran, Aha. Saudi gitu ya. Aha. Nah itu selesai itu Orde Lama ya. Oke. Di Orde Baru, tadi udah oke-oke aja nih, berjalan baik. Ternyata Pak Soeharto itu sama Jawa sentrisnya Sama aja. Pak Soekarno. dibandingkan Bung Karno. Bahkan mungkin lebih ya. Tetap dieksploitasi nih daerah-daerah. Seperti kamu bilang, Aceh tuh merasa diri mereka tuh punya pride yang sangat tinggi dan kaya. Yes. Tapi timbal baliknya ya begitu. Ya begitu. Kurang. Oke, jadi mereka ketika itu juga marah dan berusaha membangun gerakan Aceh Perlawanan, Merdeka. iya. Makanya ketika itulah mereka menyebut diri mereka GAM. Ya. Sampai katanya dalam perlawanan itu Aceh tuh ditetapin daerah operasi militer. Itu yang dilakukan oleh Soeharto Oh. untuk melawan itu. si Aceh ini, si Presiden Soeharto ini menyatakan bahwa daerah Aceh itu daerah operasi militer. Betul-betul turun tuh tentara dari dan polisi. 89 sampai 9 tahun ya? 98. Gila. Ya, itu kan dimulai dari 76. Tadinya perang kecil-kecilan aja kali ya. Ya, karena lama-lama kolektif nih, kayak solid, ya kan istilahnya tadi. Tapi jangan bayangkan keseluruhan Aceh begitu ya. Itu enggak, mereka tuh pemberontakan di hutan-hutan kayak gitu. Kayak Papua nggak sih? Kayak Papua. OPM ya? OPM. Tapi kalau dari yang aku cari tuh Bang, katanya kan negara tuh sebenarnya berusaha memukul GAM. Tapi pada saat itu yang jadi sering korban katanya justru warga sipil. Oh iya. Iya. Benar Bang. Ya justru itulah yang sangat menyedihkan ya. Jadi GAM-nya sendiri kan namanya juga perlawanan bersenjata. Tadinya tuh bahkan gini, mula-mula dia tuh perlawanan bersenjata yang independen gitu lah ya. Nggak dapat bantuan dari mana-mana. Dihajar tuh sama tentara-tentara dari pusat. Nah, kamu kan tadi bilang tahun 89-an ya? Iya, 89-an. Kan kenapa kemudian dibikin daerah operasi militer? Karena pasukan GAM ini menguat kembali. Kenapa? Karena mereka mulai mendapat bantuan dari negara-negara seperti kalau nggak salah Iran. Kan negara Islam tuh Iran. Iya. Satu lagi kalau nggak salah ya Libya kalau nggak salah. Tapi yang pasti itu Iran. Jadi mereka mendapat senjata, mendapat pelatihan, mendapat dukungan sehingga mereka menguat. Nah, jadi disitulah daerah operasi militer diterapkan. Nah, perang antara tentara kita melawan tentara dan polisi ya, polisi juga bantu melawan GAM itu makan korban besar. Saya nggak tahu ada angkanya nggak? Pasti ribuan. Bahkan mungkin lebih dari ribuan. Saya nggak tahu apakah puluhan ribu atau apa gitu ya. Dan itu sangat menyedihkan memang kondisinya. Karena kan mungkin GAM itu beroperasi di hutan kan. Jadi kayak nggak kedetek nih mana yang GAM. Makanya mungkin yang menurut, mungkin nggak ngerti, aku bukannya ini ya. Ini menurut opini aku aja, kayak yang bagi TNI sama Polri, ini terafiliasi sama GAM dulu, tangkap. Mungkin gitu ya? Mungkin gitu, mungkin juga karena tembak-tembakannya kan di tengah
kan gini, mereka itu pada dasarnya menerapkan taktik perang gerilya. Ya. Perang gerilya itu nyerang terus balik lari Hmm. ke tempat persembunyian mereka. Hmm. Nah, ketika dikejar baru ditembakin nih tentara-tentara yang datang. Hmm. Nah, ini tembak-tembakannya itu ya terjadi bukan hanya di daerah yang nggak ada Di penduduknya, hutan, di pemukiman malah ya. tapi juga di Iya. pemukiman, di Ya kalau segala udah perang mah chaos kan Bang biasanya ya. ya chaos. Jadi Chaos itu merembet ke pemukiman pokoknya juga. besar Iya. sekali kerugian Aceh waktu itu. Hmm. Ingat loh, ini daerah kaya, Hmm. tapi akhirnya nggak bisa kunjung berkembang karena terjadi hal-hal semacam itu. Tapi di sisi lain juga mereka tuh marah karena mereka kan kaya terutama gas ya. Hmm. Ya. Nah, gas mereka itu dieksplorasinya oleh perusahaan asing. Ya. Diizinkanlah asing itu datang ke sana. Yang diserang juga adalah si perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Nah, jadi itu chaos selama bertahun-tahun sampai akhirnya orang tuh berharap udah selesai tuh. Tahun 90-an kan? Iya, 98 pas reformasi. Pas 98. Domnya dicabut kan. Apa? Domnya dicabut ya? Domnya dicabut, ya. Nah, isunya ketika itu adalah bukan syariah lagi. Syariah ada gitu ya. Menegakkan syariah, tapi keseimbangan pusat daerah yang tidak adil, maka mereka menyatakan diri bahwa ya kita bikin gerakan Aceh Merdeka. Sampai reformasi. Tapi apakah sebenarnya kan di Indonesia tuh kalau nggak salah daerah istimewa ada 2 kan, Jogja sama Aceh. Ya Tapi kan? itu kan lain ininya. Iya, tapi maksudnya secara otonomi, pembagian otonomi gitu, maksudnya ya 2 daerah ini istimewa lah ya gitu. Apakah pembagian otonomi yang secara istimewa ke Aceh ini sebagai bentuk upaya permintaan maaf pemerintah pusat atau Ya mencari jalan keluar. Jalan Jalan titik temu. damainya. Titik Iya. temunya. Ya. Karena di reformasi kembali menguat ya. Konfliknya justru iya kan? sebaliknya. Jadi menguat katanya dukungan masyarakat tuh kegamnya justru meluas. Ya Ya. kan? Dilema kan Enggak ya, karena gini. Di masa Orde Baru itu tadi kan saya katakan mereka memberontak melawan tentara. Tapi dalam rangka membersihkan GAM itu juga tentara bisa melakukan hal-hal yang barangkali tadi kamu sudah sebut. Yang akhirnya warga sipil yang jadi warga sipil menjadi korban. Akhirnya warga sipilnya marah juga sama pemerintah, mungkin gitu ya Bang? Warga sipilnya juga marah sama pemerintah. Jadi akhirnya mendukung GAM. Akhirnya di situ ya yang pada era reformasi itu sebagian mendukung GAM karena mereka tetap merasa kita kok kondisinya nggak pernah membaik ya. Udah nggak membaik terus warga sipilnya ditembakin mungkin mikirnya gitu. Ya, gitu nobody care gitu tentang kita. Maka akhirnya, nah kapan akhirnya ini menjadi perdamaian tercapai? Ini menarik nih, blessing in disguise. Apa yang terjadi? Tsunami. Itu kan lumpuh ya Bang, kayaknya. Tsunami 2004 kan? 2004. Desember 2004 kan? Itu kalau kondisi perang dipertahankan, ya, maka akan ada banyak kendala bagi tim-tim yang berusaha menyelamatkan Aceh untuk bisa bergerak secara leluasa. Jangan sampai mereka sedang bergerak membantu masyarakat, ditembak, diserang, sehingga terjadilah kayak kesepakatan gencatan senjata lah. Udahan ya. Gitu kan. Dan memang ketika itu kan pemerintah pusat dan juga bantuan dari pihak asing dan segala macam luar biasa kepada masyarakat Aceh. MOU Helsinki itu. Nah, 1 tahun kemudian, di 2004 Desember itu tsunami. Nah, terus gencatan senjata dulu. Akhirnya ngomong-ngomong, udahlah selesai aja lah kita perang ini. Akhirnya bikinlah itu. 2005, ketika itulah disepakati. Udah ya, kalian saya serahkan, kata si pusat nih, udah deh, ini kalian saya serahkan hak untuk punya otonomi khusus. Tapi masih di bawah saya gitu. Ya, tapi dalam beberapa hal dia menjadi semacam pemerintahan dalam pemerintahan. Karena dia mengatur, jadi Aceh tuh diurus dengan regulasi sendiri, nggak semua hal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang juga berlaku di Aceh. Karena dia ada undang-undang syariah kan, khusus. Iya. Jadi misalnya kewajiban-kewajiban yang terjadi Anda dengar di undang-undang syariah itu di Aceh kan nggak bisa dilakukan di tempat lain.
Kalau tempat lain semua sama. Undang-undang gitu. Kalau ini Undang-undang. undang-undang syariah Aceh. Nah ini yang menjadi jalan keluar bahwa ketika itu perang berhenti. Nah, Tapi secara ekonomi enggak bukan tapinya nih. Nah. Secara ekonomi kemudian pemerintah bersepakat membantu pembangunan Aceh. Oke. Maka dikeluarkanlah yang namanya dana otonomi khusus. paling gede katanya. Paling gede di seluruh. Kalau nggak salah nomor 2 sesudah Papua. Oke. Dana khusus nih. Jadi dana untuk pembangunan Aceh itu jauh lebih besar daripada kepada Sumatera Barat, kepada Sumatera Selatan, kepada bahkan mungkin nggak tahu ke Jawa dan seterusnya ya. Karena memang ya udah kan memang kalian mengatakan bahwa selama berpuluh tahun kami nih sebagai rakyat Aceh itu tidak memperoleh Keadilan. Tidak memperoleh keadilan, tidak memperoleh hasil dari pengolahan sumber daya alam kami. Ya udah sekarang kita bayar deh, ya. Nah dari tahun 2008 tuh mulai. Kan 2005 merdeka, merdeka apa? Ditandatangani si MU. Iya si kesepakatan itu. Helsinki. Mulai dana itu 2008 sampai 2023 ya. Dana yang dikucurkan buat Aceh, dana otonomi khusus saja itu 110 triliun. Buset. Per tahun? Enggak. Per enggak. bulan? Bukan ngarang kamu. Berapa? Ya nggak mungkin lah. Minta maaf. Ini emang kita kadang-kadang bertanya. Kita bertanya. Ya, enggak selama 2008 sampai 2023. Total. Iya. Itu berapa 15 tahun. Jadi setiap tahun sekitar 9 atau 10 triliun untuk membantu Aceh. Itu jauh lebih besar dari daerah-daerah lain. Jadi dana yang dikirim dari pusat ya, bukan uangnya Aceh nih. Bukan uang pengolahan sumber daya alamnya. Duitnya pemerintah Aceh. pusat dikasih ke Aceh. Ya. Dadah lu kelola deh gitu. Silahkan dikelola. Jadi itu luar biasa besar, ya. Dan tahun 2025 muncul lagi, tapi simbolis kan. Enggak, makanya sekarang kan kamu tadi baca tuh di berbagai komentar netizen yang bilang dasar Aceh atau diri gitu. Nggak tahu diri. Itu maksudnya gini, kamu tuh udah dibantu oleh Indonesia selama 15 tahun terakhir dalam jumlah yang luar biasa besar. Sekarang kalian mengalami bencana alam lah ya. Ya. Tapi kenapa kalian justru marah-marah sekarang? Kenapa sekarang malah mengibarkan bendera Aceh merdeka? Ini tujuannya apa? Kalian pengen merdeka lagi? Karena perkara bantuan dari pusat dinilai lambat. Dinilai lambat. Gara-gara itu. Kalau dulu kan jelas karena syariah. Ya. Kita kepengen jadi negara Islam, nggak bisa. Marah. Bukan marah. Berontak. Separatis lah ya, berontak. Kedua, ketidakadilan ekonomi. Oke, dikasih deh nih otonomi. Sekarang dikasih otonominya. Dikasih uangnya. Dikasih syariahnya. Semua udah dikasih. Sekarang kenapa? Yang jadi masalah cuman sekarang bantuan untuk bencana alamnya telat. Oke? Langsung. Kenapa kalian marah? Gimana menurut kalian? Ya. Dia nggak berani. Bijaklah dalam bersikap. Nah sekarang memang gini. Kalau saya ya, biar gimana pun saya termasuk orang yang memandang bahwa ini betul-betul bukan sebuah gerakan permintaan kemerdekaan yang real. Yang datang beneran dari masyarakat sipil. Yang datang dari masyarakat sipil, yang tulus. Karena it doesn't make sense, seperti saya katakan tadi ya. Kenapa kalian masih marah? Mungkin biar pemerintah notice aja kali ya, atau? Mungkin iya. Jadi misalnya gini, kalau masalah cuman pemerintah agar notice, kan nggak mesti dengan mengibarkan Aceh merdeka. Kenapa harus Aceh merdeka? Mungkin dah
bagi mereka ya, menurut pemikiran mereka udah cara lain tapi nggak mempan gitu. Mungkin. Ya, ini kan semua serba cepat nih. Iya. Ya kan persoalan mulai bermula dari akhir November gitu ya. Iya. Terus berjalan. Kalau soal dinotis pemerintah pusat pasti dinotis kan, karena kan kita Pasti. semua berkumpul itu benar-benar untuk ngeviralin bencana Sumatera. Kita minta atensi semua orang, pemerintah bergerak tapi sipilnya juga bergerak. Misal maksudnya kayak orang-orang aktivis yang akhirnya ngumpulin dana, semua orang notice. Perayaan tahun baru pun kita juga minimalisir, kita notice semuanya. Iya, apa ya? Kalian tuh tetap jadi perhatian kan sebenarnya. Jakarta tuh nggak ada perayaan kemarin. Iya, nggak? di Jakarta katanya, terus di Surabaya, bahkan Bali, terus di Bali nggak ada. Jadi empati. Kata siapa orang nggak punya perhatian. Cuma kan ya namanya bencana, ada mungkin daerah yang terisolasi, ya itu kan sebenarnya perlu pengukuran, perlu apa, maksudnya mungkin aku takut kurang empati juga kalau aku harus bilang sabar. Cuma kan kayaknya aku percaya. Iya, saya pikir kata sabar adalah sebuah kata yang tepat. Mungkin kita memang harus mendorong lebih agar pemerintah bergerak lebih cepat misalnya kan. Tapi ini cuma persoalan belum cukup cepat kali ya. Belum cukup cepat untuk menyelamatkan warga-warga di sana. Kita juga sedih, kita juga barangkali, saya nggak tahu, bahkan kalau kamu nggak mau sampai terasa tidak ada empati terhadap masyarakat, saya juga nggak mau kelihatan tidak berempati kepada pemerintah loh. Maksud saya kan siapa kita sih untuk menilai pemerintahnya kerjanya nggak benar. Barangkali ada begitu banyak masalah kayak begini ya. Untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, yang kalian sebut terisolasi, itu kan bukan kerjaan yang gampang. Ada jalanan hancur, listriknya tidak terhubung dengan baik, jembatannya hancur, bla 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 bla. Tapi kita, ya itu benar, tapi kita juga nggak bisa bukan menjudge sih, kayak ini masyarakat, kayak mungkin sebenarnya masyarakat ngomong lambat banget sih gini-gini, mungkin ada alasan tersendiri gitu. Ya apa? Ya mungkin saya nggak paham maksudnya apa. Kayak misalnya mungkin namanya masyarakat pasti ya ngeluh lah, aduh lama nih bantuannya, kayak gitu-gitu. Dan saya setuju. Saya ngerti kalau masyarakat sampai mengeluh ya. Lapar. Ada yang lapar, ada yang kedinginan, ada yang kamu bayangan melihat rumahmu hancur gitu ya. Mungkin udah terlibas semua. Hancur, harta kekayaan nggak tahu kemana, berkas-berkas. Bahkan anaknya nggak tahu di mana sampai 3 hari. Betul, mungkin juga sebagian dari anggota keluargamu itu hilang, masih hilang, atau mati, atau tewas ya. Kan itu memang sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Memang sayangnya pemerintahnya tidak memberikan respons yang cukup menenteramkan gitu loh. Yang menunjukkan bahwa kita peduli sama kalian. Dan jujur aku juga sayangnya itu sih Bang, maksudnya naasnya bencana ini terjadi di tengah pemerintah juga belum sepenuhnya dipercaya sama rakyat. Kayaknya. Jadi kayak bukan aku bilang bencana itu memperkeruh keadaan ya, cuma maksudnya kayak ya akhirnya pemerintah yang belum dapat kepercayaan ini, dan juga mungkin yang kita sering bilang skill komunikasinya kurang, padahal mereka juga bergerak, itu jadi kalah sama atensi rakyat yang marah gitu. Iya, betul. Jadi kayak langsung bersamaan. Orang belum percaya, orang-orang di sana belum percaya sama pemerintah, pemerintahnya juga tidak kelihatan merespons dengan memadai. Ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang tadi harus Anda ingat nih. Apa tuh? Ini adalah daerah yang memang Provinsi Aceh nih adalah provinsi yang tidak mendukung Prabowo. Jadi waktu paslon lain gitu. Jadi maksudnya di daerah lain itu pilpresnya lebih banyak di Aceh. Di Aceh. Di Aceh. Persentase rakyat di sana yang mendukung Pak Prabowo itu cuma sekitar 25%. Itu angka terendah di seluruh Indonesia. Dari daerah lain itu paling dibandingkan rendah. Semua daerah lain. Paling rendah tuh dukungan sama Prabowo. Jadi kita nggak usah bahas yang paling banyak siapa ya Bang, kita udah bisa nebak lah ya. Kira-kira siapa? Itulah AB. Abah. Abah. Loh, kenapa nggak boleh disebut? Nggak traumatis. Intinya Abah lah. Abah tuh 70% bayangan. 70 sekian persen. Tapi kan pattern juga jelas kan Bang, karena kan mayoritas di sana dengan pandangan itunya gitu.
Pandangan apanya? Syariah. Memang Anies tuh pro syariah. Oh, wow. Enggak, saya tanya. Anies tuh pro syariah bukan? I don't know, Bisa jadi. nggak kenal. Ya, paling tidak mereka Kenalan menganggap Nggak mau. ini adalah pemimpin Islam kan? Iya. Enggak, tapi kembali ke tadi. Saya mau bilang, ini adalah sebuah daerah di mana mayoritas rakyat, dan mayoritasnya bukan mayoritas menang 56% atau 60%, ini 70 lawan 25 gitu loh. Oke. 70 sekian lawan 25. Yang paling parah di sana Ganjar. Hmm. Ganjar tuh kalau nggak salah 3 atau berapa gitu. Ya, tapi sekarang kembali ke tadi. Bayangkan ini adalah orang-orang yang mula-mula setelah 2014, 2019 itu membenci Jokowi. Artinya Jokowi sama di Aceh, Sumatera Barat juga ya. Itu angkanya rendah banget. Cuman angkanya buat Jokowi rendah banget, yang menang di sana selalu Prabowo. 2014, 2019. 2024 yang menang justru bukan Prabowo. Ngerti nggak? Iya, iya. 2014, 2019 Prabowo maju lawan Jokowi. Kalah si Jokowi dari Prabowo di sana. Juga dengan angka yang jauh. 2024 balik, ketika Prabowo maju lagi, dia malah kecil. Apa pattern yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah, lihatlah betapa frustrasinya orang-orang Aceh ketika 2 kali dia mendukung Prabowo. Tahun 2024 dia maju dan didukung oleh orang yang 2014 dan 2019 bersaing, saingan Rivalnya, dia, ya. dan dikalahkan oleh Prabowo di Aceh. Oh, iya. Ya kan? Oh, iya, aku Jadi Anda bayangkan, saya udah pilih Prabowo nih 2014, tapi kalah nasional. Di Aceh tapi menang. 2019 berulang kan? Di Aceh menang, nasional kalah. Artinya orang-orang ini masih berharap maju lagi dong Prabowo. Maju Prabowo 2024. Tapi didukung. Didukung, dan wakil presidennya adalah orang-orang yang dibenci oleh Aceh itu. Itu kan ada perasaan kami dikhianati. Makanya angkanya tinggi banget buat Anies dan rendah banget buat Prabowo. Nah, menurut saya itu yang saya katakan tadi. Buat saya nih, hal-hal semacam ini tetap menjadi sebuah pertimbangan yang harus kita perhatikan. Terjadilah ini nih sekarang, banjir. Ya, kalau misalnya ketika itu presidennya, ketika saat ini yang menang adalah Pak Anies sebagai presiden, saya yakin nggak akan ada tuh gam-gam itu. Oh, I see, make sense. Oh iya, betul juga ya. Apa? Kebaca patternnya. Iya kan? Iya, karena ya jelas dari Pilpres pun mereka juga emang nggak mendukung kan. Dia udah nggak mendukung, dan sekarang dibilang lambat banget sih. Iya ya, jelas. Ini yang menjelaskan kenapa di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara nggak ada tuh kemarahan kayak gini. Aceh doang, ya juga ya. Pertama, Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara memang yang menang Prabowo. Sumbar sebetulnya kalah juga Prabowo, tapi angkanya tuh nggak separah 20% gitu. Gapnya nggak gede lah. Gapnya nggak gede. Orang Sumatera Barat masih banyak yang pro Prabowo lawan Anies. Tetap Anies yang menang, tapi nggak angkanya separah, 40-an lah ya. mungkin sekitar gitu. Oke. Jadi mereka tuh ya udah bencana, terus ya terima aja gitu, sabar, ikhlas. Jadi nggak ada perlawanan. Sumatera PRRI mengulang PRRI misalnya. Nggak ada. Terima aja. Jadi kita kayak gitu kayak oke. Nah, ini kesian emang masyarakat Aceh jadinya. Pertama udah kena bencana. Terus presidennya yang adalah orang yang mereka benci itu, atau mereka tidak sukai lah, kalaupun nggak mau disebut benci. Kalaupun nggak benci juga ya paling versi halusnya nggak dipilih lah. Yang mereka nggak pilih ketika itu, kok lambat sekali kerjanya sekarang. Ya, itu yang dimanfaatkan saya rasa oleh orang-orang yang kepengen bikin rusuh aja. Orang-orang yang harus diakui itu kan gini, GAM itu udah selesai nih. Iya. Dan orang-orang GAM itu sekarang banyak yang duduk di pemerintahan loh. Oh iya. Iya, jadi dia udah sebagai GAM dia pecah, udah bubar, terus dia bikin
partai-partai Partai-partai. ikut di pemilu. Hmm. Ada partai Aceh, partai apa gitu ya. Yang sekarang duduk sebagai gubernur jangan-jangan dulunya GAM juga gitu kan. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, kali itu juga barangkali GAM juga. Mungkin asumsi nih. Mungkin ya, enggak, saya tidak menjudge seperti itu. Jadi walaupun udah lama, ini bekas-bekas GAM-nya masih ada terus. Nah sekarang mereka itu merasa bahwa wah ini pemerintah lagi-lagi nih. Karena ingatan masa lalunya kan, dulu diabaikan, sekarang diabaikan. Padahal kan gimana diabaikan? 110 triliun udah turun. Selama beberapa tahun. 15 tahun. 15 tahun. Dan kalian masih menganggap kalian tuh diabaikan oleh pemerintah pusat. Nah, hal terakhir yang harus disebut adalah, nggak enak sih nyebutnya, korupsi di Aceh itu katanya sangat besar. Jadi yang 110 triliun tuh belum tentu nyampe ke masyarakat. Provinsi terkorup. Nggak tahu. Nggak tahu. Hati-hati lu ngomong. Iya. Kan nggak ada kalimat Aceh provinsi terkorup. Tapi yang jelas banyak tuh tuduhan bahwa uang dana otonomi khusus itu nggak nyampe ke masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak banyak berubah kesejahteraannya. Kesejahteraan itu masih rendah terus. Walaupun sudah ada begitu banyak bantuan dana datang. Jangan lupa Papua juga begitu. Papua tuh luar biasa kaya kan. Terus mereka menuntut otonomi khusus. Dikasih. Tapi sampai sekarang OPM masih jalan terus kan. Iya, yang terang-terangan. Nah tapi kenapa begitu ya? Karena dana yang dikirimkan ke sana ternyata sembarangan dipakainya. Malah banyak pemimpin Papua yang katanya korup. Udah korup, lebih sering NMB. berada. NMB itu apa? Ini mantan gubernur Papua. Ini iya. Lukas NMB. Dia lebih sering ada di Jakarta, di klub-klub. Udah gitu ini Bang katanya buat nyicil private jet. Ya misalnya kayak gitu. Itu kan sedih kan. Zolim banget anjing. Maaf ya. Ya lu juga ngerasain kan apa yang gue rasain nih. Zolim banget, astagfirullahaladzim. Gak boleh itu sih ya. Kalau enggak kita kena ini undang-undang ITE. Nah sekarang bayangkan di Aceh juga begitu. Kalian tuh mereka udah berharap sekali nih akhirnya tercapai perdamaian. Tapi ternyata setelah sebelumnya perang terus-menerus kan, sipil banyak yang meninggal, banyak yang tewas. Terus marilah kita memasuki era kesejahteraan. Ternyata enggak. Ternyata tetap ada yang merampasnya. Nah sekarang salahnya adalah marahnya ke pemerintah pusat. Yang dipimpin oleh Prabowo yang dulu dipilih oleh mereka juga ketika 2014 dan 2019. Jadi saya sangat bersimpati dengan kondisi masyarakat Aceh. Nah, GAM ini memang kurang ajar menurut saya. Saya pribadi menganggap ini kurang ajar. Itu ada video yang memperlihatkan anak muda yang memperlihatkan truk-truk yang lewat dengan bendera GAM itu. Aceh merdeka, merdeka, dia bilang. Ngapain? Merdeka ke siapa? Sekarang banyak kan kalau kamu baca di komentar-komentar itu, udah sana keluar aja dari Indonesia. Iya kan ibaratnya nih dana otonomi hilang kan yang berapa triliun itu. Emang bisa istilahnya netizen emang bisa sendiri lo gitu. Silakan keluar aja. Iya. Lagi terpuruk kayak gitu ya. Iya. Makanya sedihnya di situ. Ya kita mudah-mudahan teman-teman Aceh bisa lebih berwawasan luas, berwawasan nasional. Udah deh, kita perbaiki lagi. Ya, kita fokus bangkit. Fokus bersatu. Ya. Oke. Mantap. Semoga gak ada lagi ya kejadian ngibar-ngibarin bendera lagi. Amin. Cukup. Stop. Cukup. Sekarang biarkan pemerintah pusat kerja keras. Ya. Mantap. Oke, itu aja yang kita bisa bahas di Kopas Berita kali ini. Kalau misalnya ada saran-saran, bahas ini itu boleh banget di drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kopas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.